Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Ayudianita, NPM 2104030022, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang startup dan tren teknologi di tahun 2021. Pada akhir tahun 2019, virus COVID mulai terdeteksi di Indonesia. Tinggi-tingginya penyebaran virus COVID di Indonesia terjadi pada tahun 2020 sampai 2021, di mana pemerintah dituntut untuk melakukan lockdown di sebagian wilayah yang penyebarannya terdeteksi sangat tinggi. Akibat dari COVID-19 ini, banyak terjadi kerugian-kerugian terutama dalam sektor bisnis. Banyak perusahaan yang mem-PHK atau meliburkan sementara karyawannya. Sementara itu, keuangan banyak melakukan pengeluaran, tetapi sedikit mendapat pemasukan akibat dari pandemi tersebut. Bisa dilihat dari tabel tersebut, di mana kondisi keuangan saat pandemi COVID-19 kita terlalu banyak melakukan pengeluaran dan sedikit mendapat pemasukan. Seperti kondisi pendapatan. Kondisi pendapatan hanya naik 4,0%. Sedangkan kondisi pengeluaran naik 35,3%. Kondisi investasi naik 6,6%. Dan kondisi tabungan naik hanya 9,0%. Ini adalah membuktikan bahwa dampak dari kondisi COVID ini sangat serius, terutama dalam sektor bisnis. Kondisi keuangan saat COVID-19 sangat berbanding terbalik dengan kondisi pendapatan, di mana pengeluaran sangat meningkat, sedangkan pendapatan semakin menurun. Tetapi setelah tahun 2021, keuangan kembali normal. Berikut adalah kekuatan yang sangat berpengaruh saat pandemi COVID-19 yang bisa saja mengalami perubahan-perubahan akibat dari kondisi tersebut. Yang pertama, COVID-19 propagation and vaccine availability, atau penyebaran COVID-19 dan ketersediaan vaksin. Yang kedua, societal anxiety, atau kecemasan masyarakat. Yang ketiga, accelerated digitalization, atau digitalisasi yang dipercepat. Yang keempat, global supply chain disruption, atau gangguan rantai pasokan global. Yang kelima, the rise of national, yang artinya kebangkitan nasional. Dan yang terakhir, government misleadership, atau kepemimpinan salah pemerintah. Pandemi COVID-19 ini mendorong kita untuk melakukan go digital, agar kita tetap melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita walaupun tidak berada di lapangan. Yang pertama, go virtual. Kita melakukan migrasi, di mana dulu kita bisa berada di tempat kerja langsung, berada di lapangan, dan sekarang kita hanya bisa berada di balik layar, yaitu di depan handphone ataupun laptop. Yang kedua, go digiware, yaitu kita melakukan pendalaman mengenai alat-alat digital yang kita gunakan. Jadi kita bukan hanya sekedar menggunakan alat tersebut. Yang ketiga, go contactless, yaitu jatuhnya titik kontak fisik. Dulu, sebelum pandemi, kita bisa bersentuhan tangan, bisa bersalaman, atau berjabat tangan. Dan sedangkan setelah pandemi, kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Kenapa kita tidak boleh bersentuhan fisik? Karena untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tertular virus COVID-19. Yang keempat, go omni, yaitu pengalaman fisik adalah akhir permainan, yang artinya saat kita memasuki go digital, kita tidak boleh bersentuhan lagi secara fisik. Yang kelima, go confidential.
Dengan kita memasuki era go digital, privasi data sekarang ini menjadi sangat urgent atau mendesak. Contoh dari From Space to Screen, di mana yang dulunya kita bisa melakukan secara langsung, bisa berkunjung ke tempatnya langsung, dan sekarang kita bisa melakukan hanya dari handphone, hanya lewat virtual. Contohnya seperti bekerja, belajar, belanja, atau melakukan aktivitas perbankan dan bersosialisasi. Itu bisa kita lakukan secara virtual. Kemudian contoh dari DigiLive yaitu IoT dan semua perangkat, kesehatan digital, pertanian pintar, rumah pintar, media sosial, bisnis, dan perdagangan pintar. Ini adalah teknologi yang berhubungan dengan kehidupan kita, aktivitas kita, atau pekerjaan kita. Contoh dari contactless yaitu robot, cashless, kode QR, teknologi jaringan, layanan mandiri, chatbot dan layanan pelanggan cerdas, pengenalan suara, dan gerakan. Kemudian contoh dari Omni yaitu Omni-channel commerce, Omni-channel education, dan O2O. Contoh dari confidentiality atau kerahasiaan yaitu kesadaran akan privasi, keamanan dan kepercayaan, pengawasan kesehatan dan kontrol sosial, pelacakan dan penelusuran data, serta keamanan cyber. Nah, ini membuktikan bahwa begitu pentingnya menjaga keamanan atau privasi data di era digital saat ini. Kemudian, the new value proposition. Yang pertama, empathic society. Banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Yang kedua, stay at home lifestyle. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing. Yang ketiga, back to the bottom of the pyramid. Mengacu ke piramida Maslow, konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri dan esteem ke dasar piramida yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Dan yang terakhir, go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan medium atau digital. Jadi, pandemi COVID-19 ini bukan hanya menimbulkan dampak buruk, tetapi juga ada dampak baiknya, seperti yang saya sebutkan tadi. Itulah tadi presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.